Oke, di sini kita akan bahas tentang ini ya. Ya, oke. Saya akan ngebuat sebuah itu ya, apa namanya? Apa sih namanya? Oke. eh, saya akan ngebuat sebuah kelas kuliah online dengan saya ya. Jadi di sini adalah pendahuluannya ya, yaitu adalah sebuah ini adalah seri baru ya, yang nanti akan saya buatkan sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan apa sesuai dengan semester ya, semester yang akan kita buatnya. Nah, di setiap semester kita nggak akan ada apa kayak tugas dan ujian, nggak. Kita akan adanya adalah praktek ya, dan ujiannya ya sederhana. Nggak ada ujian, nggak ada praktek, nggak ada bukan nggak ada ujian, nggak ada apa-apa, adanya ya praktek ya. Jadi ya sebenarnya sih saya nggak kepengen ada ujian ya, karena ini kan kelas online dan seharusnya nggak perlu ya dibikin ada ujiannya, kan di pendahuluan kita. Jadi jadi di pendahuluan ini, atau this is just a beginning of something big. Jadi pendahuluan ini kita akan bahas tentang ini ya, eh, apa yaitu highlight. Yang akan kita bahas adalah kata saya, terus intinya, dan selesai. Jadi hanya ada tiga ya, hanya ada tiga inti pembahasannya. Oke, kita bisa ke Oke, kita bisa masuk ke pendahuluannya, yaitu kata saya. Ya, selamat datang ya di video pendahuluan kali ini ya. Di sini saya akan ngebuat atau saya udah banyak bikin ya video, tapi masih jarang aja yang datang ke channel saya. Nah, di video kali ini saya akan bahas, saya punya kabar gembira ya, atau saya sendiri yang sangat tertarik ya. Saya punya ide, ini udah lama ya, ada lebih dari 2 tahun lah. Kalau channel ini udah dari 2019, tapi nggak ada videonya dari dulu. Dan beberapa tahun ini saya gencar-gencarnya bikin video. Jadi itu apa lagi, yuk simak ya, yuk simak ini sampai habis untuk mendapatkan insight-nya. Untuk ini ya, ayo dukung channel ini agar bisa berkembang, dan agar saya bisa ini ya, saya bisa memiliki istri yang bisa membantu saya edit video atau bantu saya bikin skrip kayak gini. Nggak semuanya saya lakukan sendiri dengan cara subscribe atau langganan. Dan karena ini adalah channel baru ya, jadi masih belum ada fitur gabung. Kalau udah ada, nanti kalau ada apa-apa kayak dolar kuning, saya masih masih bisa dan mendapatkan penghasilannya. Kalau kalian suka pembahasan saya, bisa like atau suka, atau kalian merasa bahwa konten ini kurang bermanfaat, kalian bisa komen atau dislike, tidak suka, dan jelaskan ketidaksukaan kalian itu bagian mana, agar saya bisa introspeksi diri dan memperbaiki lagi konten yang ada di dalamnya. Nah, sekarang apa yang akan saya buatnya? Intinya, intinya ya. Jadi eh intinya saya akan ngebuat sebuah ini ya, saya akan ngebuat sebuah playlist baru mengenai sekolah atau kampus online yang di dalamnya itu nggak memiliki afiliasi dan nggak punya orang dalam atau backingan orang yang bisa jadikan tameng atau pelindung ketika terjadi masalah atau dalam keadaan yang menyudutkan. Playlist ini nanti akan membahas tentang materi di perkuliahan, tapi ya nggak semua, karena fokus saya itu bukan melebarkan atau generalis, tapi mengerucut ya, spesialis ya. Oke, sebelum kita masuk ke apa sih yang nanti dipelajari, saya akan jelaskan bahwa saya sudah pernah bikin video ya, dan playlist tentang materi perkuliahan atau sekolah di salah satu sekolah yang kalian udah pernah dengar atau memang nggak saya publik ya. Dan nah, di sana saya ngebuat video di sini ya.
Saya kan ngebuat sebuah video perkuliahan secara online atau dipublish di YouTube ya. Ini adalah beberapa persiapan yang saya akan lakukan ya. Yang pertama, saya perlu siapkan materi ya. Dan untuk membuat sebuah materi itu sebenarnya nggak begitu lama ya. Masalah yang sering saya alami adalah saya itu kebanyakan nonton video orang lain. Jadi channel sendiri itu nggak kerawat. Saya bisa ngebuat tema atau materi itu tergantung suasana. Paling cepat itu 1 jam atau paling lama itu 1 tahun ya. Kalau memang lebih lama lagi, mungkin saya hiatus gitu. Oke, alat perekam. Nah, saya tidak memiliki saya tidak memakai kamera dari laptop karena nanti itu mengganggu tampilannya. Yang saya rekam itu hanya layar laptopnya saja ya. Kemudian tempat yang tenang ya. Di sini di rumah saya sendiri itu nggak ada tempat tenang ya. Jadi ini bukan sebuah studio YouTube yang punya miliaran duit yang bisa dibakar untuk ngebikin sebuah video yang bagus, itu nggak. Untuk ngebikin sebuah video ya saya tinggal rekam. Jadi apa yang ada di dalam ide saya ya saya tuangkan di dalam tulisan seperti ini. Kemudian ini ya, materi visual. Nanti saya itu akan ngebikin sebuah slide presentasi ya, walaupun itu cuma gambaran awalnya dan intinya aja, dan untuk akhirnya mungkin nggak bakal saya tambahkan ya. Terus kemudian ada papan tulis ya. Jadi saya nanti akan pakai papan tulis. Terus kemudian nanti akan saya tambahkan gambar-gambar lah buat mempermudah atau menjelaskan nanti. Dan juga akan saya tambahkan meme untuk untuk eh, untuk agar ada lucu-lucuannya ya. Jelas. Nah, kemudian materi yang akan saya jelaskan nanti itu mungkin akan ada masalah kejelasan, masih kurang ya. Saya juga belum mendapatkan pencerahan dari dewa penjelasan ya. Nah, untuk contoh dan latihan, saya akan ngebikin sebuah contoh. Dan untuk latihannya, kalian bisa explore sendiri ya, karena banyak sekali ya, banyak sekali guys di internet itu bahan untuk latihan belajar itu banyak, tapi apakah kalian cukup bernyali untuk mempelajarinya? Saya pikir kalian harus cukup berani ya untuk mempelajarinya ya. Kemudian ada ini ya, nanti setelah saya ngebuat video, saya itu nanti akan nge-upload ya. Saya jadi nggak akan ada editing yang nambahin inilah nambahin itulah, karena apa? Karena saya belum ada editor dan saya nggak bisa ngedit. Kalau ada mungkin dia akan jadi istri saya. Kan di agama ini kan maksimalnya 4, ya kan. Terus kemudian musik ya, untuk musik saya sendiri nggak itu ya, nggak bisa ngedit kan. Jadi untuk menambahkan musik itu kayaknya susah ya. Jadi musik itu kayak perokok tanpa kopi ya, musik itu. Kemudian upload video ya, upload video itu tergantung ya, video ini nanti selesainya kapan. Kalau videonya itu selesai saat ini ya langsung gas saja diupload. Nah, di sini akan saya jelaskan ya, ngapain saya perlu instansi atau sekolah atau universitas. Kan yang saya buat itu video saya ya. Kalau ada instansi itu enak, dananya bisa dari mereka, tapi saya tidak suka tekanan. Saya lebih suka menekan orang ya. Ya ginilah, kalau babu ingin jadi pemimpin ya, untuk ngebuat sebuah video ini kan boleh-boleh saja, entah itu dari lingkungan pendidik, akademik atau awam. Sebenarnya nggak ada rule atau aturan pasti ya, aturan khusus ya untuk membuat video ya. Kalau saya sendiri, saya terlalu suka dengan kebebasan, namun memang saya juga ada bebannya di akademiknya. Maksudnya beban di akademik itu ya, saya juga ada beban di akademiknya, tapi saya nggak terlalu mikirnya. Saya enjoy aja ya. Kan bikin video itu nggak 1 atau 2 kali ya, tapi udah puluhan kali ngebikin video. Jadi apa itu bebannya, saya nggak mikirin itu ya. Jadi dengan semua masalah itu, saya sendiri ya, saya bebas ya, kreatif. Saya bebas ngebikin sebuah video sekreatif mungkin, seaneh mungkin, selucu mungkin, seabsurd mungkin, saya bisa ya.
Saya bisa bebas mau bikin topik apa atau tema apa, dengan format gimana, dengan gaya pembawaan video seperti apa, itu terserah saya, kan berdasarkan keinginan saya kan. Nah, untuk peluang monetisasi itu juga banyak ya. Saya bisa mendapatkan penghasilan dari iklan YouTube, sponsor, atau afiliasi produk. Tapi sampai sekarang itu masih belum ada yang masuk, karena channel ini kecil. Kemudian adalah membangun personal branding ya. Saya bisa membangun sebuah reputasi sebagai pakar di bidang yang saya geluti ini. Apa sih ya? Oke, kita kan masuk ke apa sih yang akan kita pelajari ya. Itu tergantung apa yang saya konsumsi atau konsumsi ya. Saya usahakan itu bisa sesuai dengan apa yang memang sedang tren dan sesuai dengan industri, atau saya akan belajar dari orang yang lebih senior dari saya. Nah, video ini akan membahas tentang dunia, ada tiga ya konsepnya ya, yaitu software engineer, information system, sama desain komunikasi visual atau DKV ya, desain komunikasi visual. Tapi saya itu nggak bakalan fokus ke semua bidangnya ya, saya akan fokus ke softwarenya ya, atau maksudnya pemrogramannya ya, karena desain komunikasi visual itu kan yang akan saya ambil adalah UI UX, dan software engineer sama information system akan saya ambil programmingnya saja. Karena apa? Saya nggak bisa mengatakan bahwa saya kompeten di semua bagian atau bidang di tiap-tiap bagian dari desain komunikasi visual, software engineer, atau information system. Karena apa? Itu terlalu luas ya. Karena fokus kita adalah mengerucut, maka semua yang ada di tiga ini akan disederhanakan lagi. Oke, penasaran apa yang akan kita bahas? Nah, dari tiga bidang studi tersebut ada satu hal ya yang menyamakannya, itu dia itu adalah bidang teknologi komputer ya. Jadi bidang komputer ya, bidang komputer ya. Jadi apa namanya, kan DKV sama software engineer sama apa, sama itu information system itu sama. Bedanya adalah cara kerjanya itu sangat berbeda ya. Jadi desain komunikasi visual adalah bagaimana ngebikin sebuah video yang menarik. Jadi DKV ini menurut pemahaman saya ya, DKV DKV itu kan ini kan desain komunikasi visual kan. Desain komunikasi visual artinya adalah membuat membuat apa membuat karya karya seni semenarik mungkin dengan teknologi komputer, karena fokusnya di komputer ya DKV itu ya. Sedangkan software engineer atau software engineer software engineer itu adalah sebuah bidang ilmu ya. Dia maksudnya ya pemrograman. Jadi software engineer itu adalah perancang ya, perancang perancang perangkat lunak. Sedangkan information system itu hampir sama dengan software engineer ya. Information system. Jadi di information system itu kita juga merancang ya, perancang. Tapi kita juga masuk ke bidang bisnisnya ya. Maksudnya bisnis itu apa? Kita bukan bisnis yang bikin bisnis dari awal, enggak. Kita itu dengan menggunakan teknologi kita menambahkan nilai kecil agar produk perangkat, maksudnya agar software
yang kita bikin itu, yang dibikin itu bermanfaat dan dapat menjual produk atau layanan tepat sasaran atau tepat sasaran atau menambahkan pelanggan. Jadi dengan adanya apa namanya dengan adanya information system ini, kegunaannya adalah ini ya. Jadi dia itu menambahkan nilai kecil ya, agar software yang dibikin itu bermanfaat dan dapat menjual produk atau layanan tepat sasaran atau menambahkan pelanggan. Nah, DKV ini adalah membuat karya seni ya, yang semenarik mungkin dengan teknologi komputer ya. Jadi seperti seperti teknologi inilah ya, kita tahulah ya, apa namanya ini ya, ini kan kursi, gimana ngebuat kursi agar semenarik mungkin, senyaman mungkin untuk pengguna. Makanya itu adalah tugas seorang itu information system. Jadi dia ngebikin sebuah idenya itu diproses oleh anak DKV yaitu ngebuat sebuah karya seni ya semarik mungkin dengan teknologi komputer. Jadi idenya dari sistem information system dikembangkan ke DKV, kemudian diakhiri dengan si software engineer, atau sebaliknya DKV dulu kemudian information system kemudian software engineer, itu juga bisa. Sebenarnya kan setiap ilmu pengetahuan itu bisa dibolak-balik ya. Jadi dia bisa A, dia bisa B, dia bisa C, bisa. Jadi cara kerjanya, cara kerja ya, cara kerja DKV itu, karena dia ada ngebuat sebuah karya seni, maka dia kerjanya dengan itu, dengan aplikasi atau software yang memang itu untuk kreatif. Sedangkan software engineer dia biasanya ya menggeluti dengan boring itu, maksudnya dengan boring terminal, dengan boring terminal kayak apa ya, nah seperti ini, kayak ini kan, ini kan boring terminal kan, nah, seperti ini. Jadi saya bisa copy lah. Oh, kayak gini kan. Jadi jadi software engineer itu cara kerjanya ya gini, dia ngebikin sebuah boring terminal seperti ini. Sebenarnya boring terminal kan, ini kan tulisan aja, nah seperti itu. Oleh karena itu saya sebutnya sebagai boring terminal ya. Sedangkan untuk software engineer kan dia itu kan mengetahui, maksudnya software engineer itu kan dia itu fokusnya adalah itu ya, mengembangkan sebuah ide ya, idenya nanti akan disisipkan ke dalam sebuah ini ya, ke dalam sebuah ini, ke dalam sebuah ke dalam sebuah software ya. Software engineer itu yang akan merancang ya. Dengan information system itu bisa dibilang sebagai pengide lah, dia yang punya ide, gagasan atau apapun lah seperti itulah. Jadi kayak gini ya, dia punya ide ngebikin sebuah produk yang kayak gini lah ya. Makanya jangan ngelihat alatnya yang di sini ya, tapi ini ya yang belakangnya ya. Jadi alatnya ini kan bisa dipakai, maksudnya bisa dipakai ya, maksudnya alatnya kan seperti ini kan. Nah dia itu berpikir bahwa gimana kalau ditambahkan seperti ini, nah seperti itu.
Makanya anak information system sebenarnya dia itu nggak ngoding ya, tapi dia itu ngebikin sebuah ide atau gagasan yang bisa dikembangkan ke dalam sebuah ini. Kemudian anak DKV ya seperti itu, dia seni ya, dia ngebikin sebuah karya seni ya. Karya seni ya seperti mock up lah, mock upnya ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan desain sistem kan. Saya bisa copy seperti ini ya. Jadi DKV ini ngebikin seperti ini. Nice seperti ini ya. Kemudian ini perancangan ini seperti ini. Sedangkan sebuah sistem information system, dia ngebikin seperti ini ya. Aslinya sebenarnya ya information system bisa sih sebenarnya bikin ini, tapi information system itu lebih ke idenya ya. Jadi ide bisnisnya itu seperti apa dari si owner atau si pemilik bisnis itu mau dibikin seperti apa ya. Nah setelah itu dia itu bakalan dia akan menjelaskan apa namanya, si pemiliknya itu mau apa sih. Nah kemudian si anak di cafe itu akan ngebikin sebuah polanya seperti apa, bikin ini ngebikin itu. Kemudian si software engineer dia kan yang bagian eksekusi ya, dia akan bagian bikin sebuah softwarenya sampai jadi. Nah seperti itu untuk software engineer ya. Kemudian untuk apa yang dipelajari, terus kemudian prospek kerjanya apa. Nah apa yang akan dipelajari, nah itulah masalahnya ya, karena ini adalah tiga konsep yang sangat berbeda ya. Jadi saya perlu ngambil intisarinya dari setiap bidang ini ya. Jadi saya akan sederhanakan lagi setelah ini. Kemudian saya juga akan ini prospek kerjanya apa. Oke, prospek kerjanya untuk information system software engineer sama DKV, prospek kerjanya adalah tergantung bisnisnya. Masalahnya di Indonesia adalah ada nggak apa namanya ini, maksudnya bisnis seperti ini tuh ada nggak sih sebenarnya. Kalau menurut saya ada, cuma tempatnya antara kamu milih kota besar atau malah kamu ingin memilih di desa kecil yang semua infrastrukturnya itu nggak ada ya, belum ada ya, atau kamu perlu punya uang banyak ya untuk ngebikin hal itu terjadi ya. Nah, karena itu tinggal milih sebenarnya. Kalau saya sendiri, saya tinggalnya di kota kecil ya, jadi saya mikirnya ya itu apa namanya ya, untuk mendapatkan penghasilan itu susah. Nah, di kota kecil itu enaknya di kota besar pekerjaannya ada banyak, cuma sikut-sikut tanah seperti itulah. Jadi oke, untuk pembahasan kita selesai ya. Saya akan ending ya. Jadi perjuangan saya masih masih belum berakhir ya. Jadi perjuangan saya ngebikin sebuah video ini belum berakhir ya. Seperti kata-kata seorang pejuangnya yang mau ke medan perang ya. Wis. Sekian dari saya, terima kasih. Apakah kepanjangan atau saya terlalu banyak ngomong ngalur ngidul atau ngomong utara ke selatan? Saya mohon maaf ya kalau memang ada beberapa yang kurang jelas. Saya mohon maaf ya. Ciao.